Indonesia merupakan negara kaya akan keberagaman dengan berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama. Masyarakat Indonesia hidup saling berdampingan. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, kerukunan umat beragama menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan bukan berarti menyamakan keyakinan, tetapi saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Meskipun memiliki perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia telah menunjukkan sikap toleransi melalui berbagai tindakan seperti saling membantu tanpa membedakan agama, menghormati pelaksanaan ibadah agama lain, serta bekerja sama dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Sikap toleransi dan saling menghargai harus tetap dijaga, terutama di tengah perkembangan zaman dan arus informasi semakin cepat. Perbedaan yang ada hendaknya dijadikan sebagai persaudaraan, bukan sebagai sumber perpecahan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan umat beragama dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan menjaga persatuan. Kita dapat mewujudkan Indonesia yang damai, harmonis, dan sejahtera. Mari bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama, karena persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan untuk utama bangsa Indonesia. Yuk kita dengar pendapat masyarakat tentang ini. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Aldo. Kalau boleh tahu, Bapak beragama apa ya? Saya agama Kristen Protestan. Oke, Pak, saya ingin menanyakan bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia. Menurut pendapat Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bapak dengan agama yang lain di Indonesia? Saya melihat sekitar 80% ya. Soalnya kayak jarang ada satu wilayah itu tempat ibadahnya bergempetan. Nah, dengan saya melihat itu kayak lebih ke dominan ada yang agama lain, agama ini, dan agama itu. Itu menurut saya. Dari 1 sampai 100, berapalah ke tingkat kerukunannya di 80, Indonesia? 80. Dengan abang siapa, Bang? Namanya? Jimmy, Kalau boleh tahu, abang beragama apa? Buddhis. Saya ingin mempertanyakan seputaran kerukunan agama di Indonesia, Bang. Bagaimana pendapat abang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat abang, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama abang dengan agama lain di Indonesia, Bang? Menurut pandangan Buddhis, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Meskipun masih ada beberapa tantangan. Jika dihitung dari nilai skalanya 10 sampai 100, kerukunan dapat diberi 90. Umat Buddha diajarkan untuk hidup damai dan menghormati semua agama tanpa membeda-bedakan. Dengan abang siapa, Bang? Nama saya Rio, Kalau boleh tahu, abang beragama apa? saya beragama Islam. Oh, ingin menanya pertanyaan, Bang, seputar kerukunan agama di Indonesia, Bang. Yang boleh. Bagaimana pendapat abang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat abang, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunannya, Bang, dalam agama abang dengan agama lain di Indonesia? Kalau dari agama saya paling sekitar skala 80 ke 70 gitu. Soalnya masih banyak yang belum ngerti tentang kerukunan. Banyak yang masih bergaul dengan satu agama saja, nggak coba ke agama yang lain. Itu aja. Dalam ajaran agama abang, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan?
Dalam agama kami mengajarkan kasih sayang, toleransi, menghormati sesama agama lain, menghormati sesama manusia, hidup berdampingan, dan juga tidak memaksakan kepercayaan orang lain. Dalam ajaran agama saya kan nih Protestan, ya kan? Kerukunan antar umat beragama itu dia diajarkan melalui sikap saling menghormati. Jadi Tuhan itu sangat menganjurkan kami untuk saling menghormati satu sama lain. Lalu kami juga diajarkan untuk mengasihi sama manusia dan tidak memaksakan keyakinan terhadap orang lain. Karena tiap manusia itu diajarkan untuk hidup damai dan menjaga hubungan baik antar sesama. Dalam ajaran agama Abang, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan, Bang? Mengajarkan saling toleransi, saling membantu, juga tidak membeda-bedakan. Jadi suasana kehidupan beragama itu yang harmonis itu dapat diciptakan dengan membangun sikap toleransi. Jadi toleransi itu penting banget ya teman-teman. Lalu kita saling menghargai perbedaan, menjaga komunikasi yang baik, serta bekerjasama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan yang beragama, yang harmonis di lingkungan masyarakat, Bang? Dengan saling menghormati, menjaga sikap toleransi, tidak memaksa keyakinan kepada orang lain, serta bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan demi kebaikan bersama. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat? Saling berbagi, saling mengingatkan, sama tidak terlalu mengganggu saat yang lain beribadah. Menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya setiap umat untuk menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menjaga ya. Kalau menurut saya sih jangan saling mengejek sesama agama lah. Jadi agama lain jangan jelek-jelekkan, jangan jelek-jelekkan. Kalau misalnya ada adatnya agama ini pun kayak yaudah itu urusan orang itu, kita nggak boleh ikut campur. Karena kan setiap agama kan berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Saling menjaga aja sih Bang, karena saling menjaga ini udah mulai terabaikan di mana-mana, apalagi tentang perbedaan agama. Menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Mengedepankan toleransi, menghormati kebebasan beragama, tidak menyebarkan kebencian, dan selalu mengutamakan dialog serta musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negaranya? Kalau menurut saya polisi tadi ya? Pemerintah. Oh pemerintah ya, sorry. Itu kayak jangan ada larangan satu daerah itu tidak boleh buat makanan babi gitu, itu tidak boleh dilarang. Nah itu kan dia berdiri itu kan penjualan babi-babi itu kan kayak untuk keluarga dia sendiri. Jadi kalau itu tidak digusur atau tidak diizinkan untuk berjualan, nah ekonomi orang itu kan pasti sulit. Jadi setidaknya berdirikan di situ. Cuman menurut saya adalah tulisan kayak B2-nya atau B1-nya. Jadi orang lebih tahu itu bosan makanan apa. Oke, terima kasih Pak ya. Ya sama-sama. Menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama, Bang? Sering buat sosialisasi antar beragama gitu, saling menghargai. Udah gitu nggak membeda-bedakan status agama di tentang kemasyarakatan gitulah. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara, Bang? Menurut saya pemerintah harus bersikap adil terhadap semua agama, menjamin kebebasan beribadah, memberikan pendidikan tentang toleransi dan menjaga
penengah apabila terjadinya konflik antar agama.